Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Keluarga jemaat GB Home of Truth. Baik kita yang ada di gereja, demikian kita yang ada di tempat tinggal kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran berita firman Allah dengan tema unity atau kesatuan. Ini merupakan bagian daripada 3 pilar cara hidup jemaat mula-mula. 3 hal apa yang membuat jemaat mula-mula menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Salah satunya poin yang ketiga itu adalah kesatuan. Di dalamnya yang pertama adalah berbicara tentang ibadah, itu menjadi kekuatan. Yang kedua adalah perbuatan kasih. Dan yang ketiga adalah kesatuan. Rabu kemarin saya sudah bicara banyak tentang perbuatan kasih. Saya sedikit mengakhiri dengan kesatuan atau persatuan di tengah kehidupan jemaat. Sedikit. Nah, sampai pagi hari ini merasakan, karena ada bagian dalam Alkitab yang berbicara tentang hal ini juga, tentang kehidupan cara hidup jemaat. Mari kita membuka firman Tuhan langsung. Tadi agak terlambat mulai karena kita masih kaget, tiba-tiba LCD tidak bisa ditayangkan, jadi makanya langsung dicetak lagu-lagu yang ada. Jadi tadi agak terlambat dimulai karena nggak tahu tiba-tiba LCD-nya ada troubles, tapi pasti minggu depan sudah lebih baik. Baik, kita membukanya dalam Kisah Rasul. Jadi kita sekarang membuka Alkitab kita bersama-sama. Kalau minggu lalu kita banyak dibantu oleh LCD di depan ya. Kita membuka, kalau kemarin kita buka cara hidup jemaat pertama melalui Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Maka sekarang kita buka Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai dengan 37. Cara hidup jemaat. Jadi cara hidup jemaat di sini Alkitab menuliskan kembali yang kedua kalinya, berarti ada sebuah model, patron, gaya hidup yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai keluarga Allah. Karena tidak kebetulan dua topik ini muncul 2 kali dalam jarak yang tidak berjauhan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 disebutkan cara hidup jemaat pertama. Yang kedua yang kita baca sekarang Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37, cara hidup jemaat. Nah, kita akan lihat langsung, kita sudah bahas, tentu saja tidak lagi mengulangi yang bagian yang pertama, apa saja cara hidup jemaat. Tapi sekarang kita masuk pada pokok pikiran yang ketiga, cara hidup jemaat yang menjadi pilar penopang bagaimana kehidupan jemaat Allah pada waktu itu menjadi jemaat yang pertama-tama kali disebut sebagai Kristen. Mereka sungguh membangun satu kehidupan ibadah, perbuatan kasih, dan yang ketiga itu adalah kesatuan. Mereka membangun nilai-nilai kesatuan itu secara luar biasa. Keintiman satu dengan lain itu sungguh nyata. Itu terbukti demikian rupa sehingga disebutkan dalam perikop Kisah Rasul pasal 2 41 sampai 47, mereka disukai semua orang. Menarik bagi semua orang. Karena ada kesatuan, karena ada keramataman, ada keintiman, ada keakraban, ada kebersamaan. Ini menjadi sebuah kekuatan yang menarik, kelebihan. Tapi kalau tidak ada keintiman, itu bisa menjadi sebuah kekurangan yang menonjol. Sebab perekat daripada suatu kekuatan itu adalah kebersamaan itu. Keintiman, kesatuan. Sebab itu jujur, ini masalah gereja pada umumnya. Banyak gereja manapun jujur, terlebih-lebih gereja karismatik. Gereja Pentakosta kalau sudah mulai besar jumlahnya, kesatuan persatuan ini seringkali mulai menjadi suatu yang tidak mudah untuk dipertahankan. Ketika jumlahnya mulai menyentuh angka ratusan, lebih-lebih lagi ribuan, makanya tidak heran saya berani katakan berapa banyak gereja karismatik Pentakosta yang pecah. Itu harus menjadi sebuah fakta, kejujuran harus kita akui. Inilah faktor kita melupakan kesatuan. Menjadi satu, ibadahnya sudah hebat. Karunia roh berjalan, ibadah menjadi perhatian luar biasa. Buktinya
dinamika jemaat. Jemaat mengalami lawatan Tuhan. Mereka dipulihkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam segala hal. Tapi dalam kehidupan kesatuan itu lemah. Dan akibatnya, yaitu tadi resiko perpecahan, resiko terjadinya keretakan dalam hubungan, itu menjadi suatu hal yang kemudian fakta terjadi. Begitu banyak gereja-gereja yang memisahkan diri daripada induk organisasi yang mula-mula. Kenapa ini bisa terjadi ya? Karena ini kita melupakan prinsip persatuan dan kesatuan. Mari kita lihat bagaimana jemaat mula-mula membangun prinsip kesatuan. Langsung dimulai. Adapun kumpulan orang yang percaya itu, yang telah percaya itu, mereka sehati dan, lihat ini, sehati dan jiwa, langsung didahului. Mereka tidak cukup believe, tidak cukup percaya, dibaptis. Tapi kemudian hal itu sudah dijelaskan di dalam perikop sebelumnya. Bagaimana mereka menjalankan ibadah dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, berdoa. Semua itu mereka sudah lakukan. Tapi kemudian ada satu hal, penulis kisah rasul, yaitu Dr. Lukas atau Tabib Lukas, melihat ada satu hal yang menarik, kelebihan daripada jemaat mula-mula. Bayangkan satu hari aja 3.000. Kalau itu tidak memiliki kebersamaan, kesatuan, itu akan bisa menunjukkan figur individu yang, waduh, rasul-rasulnya hebat. Rasul-rasul itu, Petrus bisa jadi karena waktu itu adalah dia seorang yang paling senior. Dia saat itu yang dipakai dalam pelayanan khotbah yang pertama kali, menarik perhatian. Bisa aja ini karena saya yang khotbah, bro. Kamu lihat Tuhan memakai saya luar biasa. Petrus bisa menyanjung dirinya. Tapi hal itu tidak terjadi. Tidak terjadi kemudian, wah 3.000, bayangkan tiba-tiba dalam 3.000. Jemaat itu ini menjadi sebuah pengaruh yang bisa menimbulkan hal-hal yang menarik perhatian dari suatu hal yang tadinya tidak terpikir. Jemaat yang tadinya kecil tiba-tiba besar. Itu pasti akan ada yang berpikir, wah semua hal akan menimbulkan sebuah pikiran-pikiran, ide, gagasan. Kiranya apa yang harus kita lakukan, dan dibalik apa yang harus kita lakukan, siapa yang kelihatan menonjol di sini. Tapi yang ajaib tidak ada. Petrus sendiri pun tidak dituliskan menjadi sebuah pribadi, figur yang kemudian terkesan menonjol sendiri. Tidak ada. Maka cara hidup jemaat ini demikian rupa dituliskan, mereka sehati dan sejiwa. Ini menjadi sebuah bagian kehidupan yang luar biasa. Baru akibatnya ketika mereka sehati dan sejiwa dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Ini akibatnya, segala sesuatu tidak ada lagi yang berkata bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Akibat selanjutnya di dalam kesatuan itu, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul ini enak bergerak pelayanan karena semuanya pada mau menerima dengan penuh kesenangan, kelapangan. Dalam hal tidak ada lagi yang mengatakan, saya memberi yang paling banyak, saya melakukan yang lebih banyak. Tidak ada. Semuanya merasa bahwa ini semuanya adalah milik kita bersama. Ini luar biasa. Makanya kemudian rasul-rasul pun masuk dalam jemaat. Sekali lagi bayangkan, jemaat yang baru bertumbuh ratusan aja bisa punya risiko perpecahan luar biasa. Apalagi ini satu hari 3.000, plus tiap hari ada orang-orang yang diselamatkan. Itu otomatis menjadi sebuah daya tarik yang akan bisa mengundang bagaimana orang-orang yang merasa di situ menjadi seorang yang punya potensi, punya talenta. Di antara 12 rasul sendiri pun bisa menjadi sebuah hal kepentingan, masing-masing bisa muncul. Tapi ajaib tidak ada. Makanya terjadilah sebuah pelayanan rasul-rasul yang demikian efektif, demikian rupa berkembang. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini loh, kasih karunia yang melimpah-limpah. Berbicara tentang kasih karunia berarti berbicara itu bukan oleh karena perbuatan manusia. Kita sudah belajar Roma 11 ayat yang ke-6. Sebab jika itu adalah kasih karunia, maka bukan lagi oleh karena perbuatan. Roma 11 ayat yang ke-6. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia.
Sebab jika itu, sekali lagi Roma 11 ayat yang ke-6. Sebab jika itu karena kasih karunia, maka bukan lagi oleh karena faktor perbuatan. Tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri, memuji dirinya. Ini karena Petrus, ini oleh karena Rasul-Rasul 12 yang memang mereka miliki. Tidak ada. Kasih karunia Allah, berbicara kasih karunia Allah berarti tidak ada seorang pun yang akan menyebutkan dirinya menjadi pribadi yang ikut menentukan peristiwa apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah jemaat umatnya pada waktu itu. Karena kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Bayangkan jemaat. Dan itu dibuktikan dengan ayat yang selanjutnya, dikatakan pada ayat yang ke-34. Sebab itu tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara, tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai, disebutkan sebuah properti yang nilainya mahal. Saya percaya properti termahal itu bukan mobil, bukan mas-masan. Properti termahal itu adalah land, tanah. Makanya istilah landlord, tuan tanah itu luar biasa. Tidak ada harta yang menandingi itu. Bukan emas bisa dihitung. Tapi ketika tuan tanah itu luar biasa. Mereka dikatakan, mereka semua yang mempunyai tanah dan rumah. Mereka apa? Mereka menjual kepunyaan itu. Lalu hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan kemudian ayat 35. Dan mereka meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Karena ada kesatuan. Kalau tanpa kesatuan tidak mungkin. Barang-barang saya, punya saya. Bagaimana mungkin saya harus bagikan dengan orang lain? Itu tidak mungkin. Tidak ada logika manusia. Makanya prinsip Alkitab ini, maaf kata saya harus berani berkata, gereja sekarang ini saya berani tantang. Sebutkan gereja mana yang sudah melakukan ayat ini. Ini justru menjadi tantangan yang dijauhi oleh gereja. Sebaliknya bagi hari ini, mari gereja harus memenuhi kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Kita tidak tebang pilih, kita tidak pilih-pilih mana ayat yang menarik, menyenangkan. Gereja, engkau punya tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Kalau praktek di dalam gereja aja sudah terjadi pemisahan. Kelompok VVIP, orang-orang kaya, orang-orang berduit, itu terjadi pemisahan. Saya harus berani berkata, saya 27 tahun saya pelayanan di Surabaya, kota besar. Saya melihat praktek-praktek pelayanan seperti ini, apalagi ketika gereja mulai besar. Bertobat kalau kita dalam gereja sendiri membuat pemisahan di antara jemaat. Bagaimana kita mau bicara tentang kebenaran, keadilan di luar? Gereja yang seharusnya pusat kebenaran, pusat pemberitaan kebenaran, dan sekaligus perilaku, contoh pembuktian bagaimana kebenaran yang disampaikan di mimbar-mimbar itu menjadi sebuah kebenaran yang otentik. Otentik itu terbukti, nyata, teruji dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Kita harus melakukan hal ini. Kita harus berani menyatakannya. Sebab kalau tidak, itu yang menyebabkan. Sebab itu saya katakan tadi, berapa banyak gereja yang mulai pecah satu sama lain. Karena di akarnya dimulai dengan hal-hal di mana suatu perbedaan terjadi, sebuah pemisahan terjadi. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang berduit, orang-orang yang berharta memiliki perhatian yang lebih daripada orang-orang sederhana. Ini fakta yang terjadi di gereja-gereja. Jika kita berhadapan dengan jemaat yang sederhana, jemaat yang biasa-biasa, yang kiranya kita mulai memberikan perhatian yang tidak lebih istimewa daripada mereka yang punya nilai lebih. Tapi kita sebagai gereja berdasarkan firman Tuhan, seharusnya ini menjadi sebuah kebenaran yang harus menjadi sebuah tantangan, ujian, seberapa jauh kita melakukan sedemikian rupa. Sebab itu saya bisa berikan contoh Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life yang terkenal itu. Tujuan akan menentukan kehidupanmu. Purpose Driven Youth, Purpose Driven Church, bukunya yang sangat bestseller. Rick Warren. Dia tidak memilah-milah keadaan jemaatnya. Sebab itu dia adalah seorang pendeta yang kemudian dipercayakan
oleh Presiden Barack Obama untuk memberkati sumpah seorang Presiden Amerika. Itu Rick Warren. Bahkan royalti penjualan bukunya 90% dia berikan untuk donasi, untuk yayasan-yayasan peduli kasih. Dia tidak mikir untuk dirinya sendiri. Sebab itu orang ini sekarang ini menjadi figur hamba Tuhan yang sangat disegani di Amerika. Di tengah-tengah Amerika membangun gereja-gereja mega church, gereja-gereja dengan jemaat ratusan ribuan, dengan bangunan gedung yang megah, mewah, sound system yang menarik perhatian. Saya memberitahukan Bapak Ibu, beliau jemaatnya sudah ribuan, tapi belum kepikir punya gedung sendiri. Itu Rick Warren. Persembahan udah luar biasa di depan. Tapi kalau Tuhan belum suruh untuk bangun gedung sendiri, dia tidak bangun. Lebih baik itu dipergunakan untuk kepentingan membangun jemaat sebagai jemaat secara pribadi, itu harus dibangun. Artinya pelayanan diakonia berjalan. Pelayanan-pelayanan melengkapi kebutuhan jemaat. Daripada memikirkan gedung. Sampai Tuhan, sampai menyentuh, saya ingat saya baca kisahnya. Jemaatnya menyentuh 10.000 baru dia mikir, Tuhan ngomong, cari gedung. Setelah 10.000. Jujur kita jemaat baru berapa? Kadang kita sudah ribut gedungnya bagaimana, tempatnya di mana, sudah ribut. Gedungnya mau dibikin bagaimana? Ya. Ada sebuah perspektif yang harus mulai kita lihat bersama-sama. Sebagai orang percaya, ketika kesatuan terjadi, maka untuk melakukan semuanya itu tidaklah sukar. Lihat itu, ngumpulkan dana, lihat tidak ada yang susah. Ngumpulkan dana-dana untuk membantu, bukan untuk pembangunan gereja, bukan. Menarik ini. Untuk dibagikan pada orang-orang miskin. Tidak sukar. Makanya kalau ada gereja yang mengalami sukar untuk mengumpulkan dana, ada satu indikasi, berarti persatuan, kesatuan di dalamnya belum nyata. Yang berduit menahan duitnya nanti dulu. Ini untuk apa? Dan sebagainya. Selalu masih ada perhitungan yang mengatakan, ini untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan kelompok mana? Selalu ada pemikiran. Kenapa? Karena faktor kesatuan, persatuan tidak menjadi sebuah kebenaran yang harus dipelihara. Makanya Alkitab dengan sederhananya, jikalau 2 orang daripadamu di dunia, 2 orang, Allah tidak minta 50, 100, 1000. Dah. Kesatuan itu dimulai 2 orang. Allah mengutamakan kesatuan lebih daripada segala karunia-karunia rohani yang hebat, mujizat, kuasa. Tidak. Di dalamnya ada kesatuan, sebuah keluarga diberkati luar biasa. Tapi kalau nggak ada kesatuan hubungan suami istri yang baik, bagaimana itu bisa menjadi kesatuan? Tidak akan menjadi. Walaupun dia sukses, dia berhasil, dia dikenal di luar sana sebagai orang hebat dalam segala pikirannya. Tetapi begitu dia pulang ke rumahnya, dia tidak mengalami satu hubungan yang manis dengan keluarganya, dengan istri dan suami, dengan anak-anak, dengan siapapun dalam keluarganya. Itu tidak menjadi sebuah tolok ukur seorang bisa mengalami dengan hati yang tenang, menikmati keberhasilan dia. Tidak. Kesatuan dimulai 2-3 orang sepakat di dunia ini. Kesatuan yang Allah kehendaki, biarpun kamu sederhana, bahkan hidup miskin, tapi kalau engkau suami istri hidup rukun, akur menjadi satu, itu menjadi berkat tersendiri yang Allah berikan secara luar biasa. Lebih daripada berkat-berkat yang lain. Sebab itu Bapak Ibu jemaat jam, bagian mikirkan dulu berkat apa yang akan kita nikmati, terima. Sudahkah berkat kesatuan, unity, kebersamaan itu menjadi sebuah berkat yang terus kita nikmati dalam keluarga kita. Itu yang penting. Seperti yang dialami. Karena itu dituliskan kemudian, demikian pula Yusuf. Oleh rasul-rasul disebut sebagai Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Seorang Lewi, Lewi itu imam, pendeta. Bayangkan, sampai Lewi pun pendeta. Lewi itu diatur oleh Alkitab, mereka itu tidak punya apa-apa. Sampai dia Lewi dari Siprus, dia menjual, dikatakan ayat penutup ayat 37, ia menjual ladang miliknya dan ia membawa uang itu dan meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Sampai seorang Lewi, seorang imam yang dia sendiri, seharusnya yang mendapat perhatian, diatur oleh bangsa Israel, oleh Allah sendiri melalui hukum yang diatur oleh Musa terhadap ke-12 suku. Suku Lewi adalah suku yang tidak mendapatkan bagian tempat khusus. Tapi
Tapi di sini jemaat mula-mula artinya dia tidak punya kelebihan tertentu yang dia miliki. Tetapi justru dia kalau seorang Lewi aja berani memberi pada waktu itu dalam segala keterbatasan kekurangan yang bisa bayangkan jemaat-jemaat yang lainnya. Mereka akan sungguh mengambil bagian. Kenapa? Ini bukan soal melihat pemberian, bukan. Kita harus lihat bagaimana dimulai dengan ada pun kumpulan orang yang percaya itu mereka sehati sejiwa. Kalau orang sudah sehati sejiwa, apa yang tidak bisa? Kenapa menara Babel itu diserahkan dalam Kejadian 11? Karena kalau manusia itu menjadi satu, the power of unity, kekuatan dari unity itu apa yang tidak bisa dibuat oleh manusia? Manusia bisa bikin. Sebaliknya kelemahan manusia yang mendasar adalah apa yang menyebabkan manusia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka mulai tercerai-berai, terpisah satu sama lain, mulai tidak ada lagi yang merasa ada yang menolong dia, tidak ada lagi yang merasa ada yang memperhatikan, mempedulikan dia. Dia merasa sendirian. Akhirnya disitulah timbul rasa putus asa, ketidakberdayaan. Kenapa? Karena dia merasa sendiri, lemah, putus asa. Tetapi di dalam kebersamaan, disitulah dia merasa ada kekuatan, ada saudara, ada keluarga, ada teman, ada sahabat, ada jemaat yang kita saling bergandeng tangan untuk kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini. Kekuatan kesatuan ini yang menjadi perhatian utama yang harus bersama-sama kita perhatikan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan pada kita berbeda daripada jemaat yang lain, itu tidak boleh merenggangkan kesatuan. Keistimewaan kadang begitu ada jemaat yang misalkan jadi pejabat atau tiba-tiba dapat proyek sekian puluh M. Biasanya itu pengaruh langsung. Iya ya. Langsung berubah di tengah jalan. Tadinya rendah hati, iya Bapak. Langsung, iya Bapak. Nah, boleh itu. Ya. Kita harus pikirkan kesatuan lebih daripada perasaan. Memang kita sudah mengalami perubahan secara jasmani, secara fisik sebagai tanda bagaimana Allah mengasihi kita. Tapi ini tidak boleh melemahkan, melonggarkan, merenggangkan ikatan kesatuan. Disitulah letak kelemahan gereja-gereja yang besar. Begitu ada yang merasa diberkati lebih, disitulah tanpa dia sadari dia mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Seharusnya tidak boleh. Bapak Ibu saya melihat jemaat yang tadinya biasa-biasa, tapi begitu dia mulai melihat bukti kasih sayang Tuhan, kasih karunia Allah bekerja melalui setiap hal bidang yang Tuhan berikan pada, itu sikapnya berubah. Mulai di gereja dia mulai mengatur, menentukan begini, itu pengaruh. Akhirnya ada sesuatu yang membuat kesatuan itu mulai timbul hal-hal yang tidak dikehendaki. Kita tidak perlu. Segala sesuatu yang kita alami selalu poin yang pertama, dimanapun, dalam apapun, kita harus selalu memproyeksikan, menfokuskan diri kita. Bagaimana ketika aku mengalami ini semuanya, kekuatan kesatuan itu semakin dahsyat. Selalu yang kita pikirkan kebersamaan kita semakin luar biasa. Lihat mereka ini, mereka yang kaya, yang punya tanah, punya rumah ini, mereka tidak mikir bahwa, jangan lupa ya, saya, nama saya, yang sudah, tidak ada itu. Hebatnya ini, kenapa ini bisa terjadi? Karena kesatuan. Tidak ada seorang pun yang menganggap menonjolkan dirinya untuk mengatakan saya sudah melakukan, tidak ada. Di sini kita harus bangun dalam kehidupan kita. Jujur aja cuma tidak mudah untuk keadaan sekarang ini, di mana nilai-nilai komersil, nilai-nilai materi, nilai-nilai keberadaan, kebendaan sedang menonjol di tengah peradaban dunia modern ini, untuk kemudian keberadaan kita, eksistensi kita dengan kelebihan kita tidak diakui, tidak dihargai, itu tidak mudah. Ya. Tapi kita harus ketika kita mau hidup sebagai jemaat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan di akhir zaman, salah satu bagian yang penting untuk menjadikan kita, bukan soal kita pandai berdoa, bukan soal kita rohani dalam ukuran, bukan semata-mata ibadah. Lihat ini poin penutupnya diulangi pada perikop selanjutnya, Kisah Rasul 4 ini. Kesatuan, adapun ini awal yang pertama-tama menjadi, berarti ini menjadi sorotan. Kesatuan itu yang menjadi kekuatan mereka.
Amin. Tidak peduli berapa kuat, berapa lemah. Tidak peduli berapa banyak. Yang satu dan lain, sedikit atau banyak. Dah. Itu bukan ukuran. Ukuran segala sesuatu adalah di mana kita semuanya bersama-sama bergandeng tangan di dalam Kristus. Itulah jemaat. Itulah jemaat. Bukan membership keanggotaan organisasi, bukan. Kalau keanggotaan organisasi yang elit-elit, wah langsung nomor-nomornya atas kalau daftar keanggotaan. Tadinya di bawah tiba-tiba tidak ada. Gereja bukan membership. Saya harus katakan apa adanya. Celakanya hari ini gereja membuat membership. Seperti KTA, kartu tanda anggota member gereja, sehingga menempatkan anggota-anggota spesial berada pada urutan yang spesial. Tidak ada. Kita ini jemaat di hadapan Tuhan. Kita termasuk hamba Tuhan, pendeta, gembala. Kita ini jemaatnya Tuhan. Tuhan Yesus itulah kepala gereja. Sebab itu Petrus tidak ada disebutkan ini karena seorang Petrus yang mau taat, yang mau tunduk, karena diberikan karunia, dia berkhotbah dan akibatnya 3.000 orang. Tidak ada nama Petrus ditonjolkan di sini. Semuanya berkedudukan sama di hadapan Tuhan. Hanya sekali ini disebutkan nama menarik kenapa Barnabas disebutkan. Padahal sebelumnya baru kemudian ada 2 nama lagi, yaitu Ananias dan Safira. Menarik kenapa sampai diberikan sebuah contoh yang luar biasa. Barnabas sungguh seorang, menjadi contoh namanya aja anak penghiburan. Kenapa dia diganti Barnabas? Berarti si Yusuf ini benar-benar menjadi penghiburan bagi rasul-rasul. Mereka tahu persis siapa seorang Yusuf yang mereka sebut Barnabas. Dalam segala hal, artinya Alkitab tidak terlalu mau menonjolkan nama sebenarnya dalam kehidupan jemaat. Tapi kalau sempat disebutkan, itu semata-mata karena mau menunjukkan betapa orang ini memiliki sebuah kehidupan yang gaya memberinya, gaya menaburnya, gaya bagian daripada jemaatnya itu luar biasa. Karena itu disebutkan, namanya disebutkan diganti oleh para rasul Barnabas. Anak penghiburan. Rasul-rasul tahu persis bahwa hatinya sedemikian rupa terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap jemaat Tuhan satu dengan lainnya. Nah jujur jemaat, itu nggak mudah. Nggak mudah. Maka saya berani katakan tadi sebutkan bagaimana gereja tantangan terbesar itu bukan soal karunia rohani. Mujizat itu bisa terjadi kapan, tapi kesatuan dan persatuan. Itulah tantangan terbesar. Makanya Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk kesatuan ini. Tuhan Yesus tidak perlu berdoa untuk yang lain-lain. Semua itu akan otomatis mengikuti jemaatnya. Tapi tentang kesatuan, Tuhan Yesus harus berdoa secara khusus seperti yang disebutkan Yohanes 17. Pada hari Rabu kemarin sempat saya angkat. Nah, aku berdoa bukan hanya untuk mereka saja, tetapi untuk mereka juga yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semuanya menjadi satu. Seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka pun menjadi satu dengan kita. Supaya dunia percaya kalau gereja tidak menyatu dalam kesatuan. Inilah halangan kenapa gereja Tuhan belum bisa menyatakan kebenaran Injil yang menarik banyak jiwa. Karena gereja masih bermain sendiri-sendiri. Bergerak sendiri-sendiri. Belum menjadi suatu unity. Akhirnya mereka meluk, gereja kok seperti ini, seperti itu. Orang yang tahu berita tentang gereja kok kayak gini, gereja kok ribut, gereja kok ada masalah. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana mereka mau masuk gereja ketika mereka dengar isu gereja ini begini begitu. Unity tidak dibangunkan. Sebab itu kita harus benar-benar, jangan ada seorang pun yang ingin menonjol oleh karena kelebihan. Sebab itu bisa menjadi penghalang untuk pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tuhan Yesus menangis untuk hal ini supaya mereka dan kita satu ya Bapa, agar dunia percaya. Hari-hari ini gereja tidak kekurangan karunia. Khotbah-khotbah pengajaran saat ini kalau kita lihat di YouTube begitu canggih-canggih. Luar biasa, karunia pun hamba-hamba Tuhan dipakai Allah
Bahkan sekarang ini saya sebutkan secara spesifik dari Afrika, hamba Tuhan dari Afrika mulai zaman Pastor Yosua. Itu mujizat membangkitkan orang mati itu kayak pekerjaan sehari-hari. Luar biasa. Tetapi justru tantangan di akhir zaman itu adalah be one, menjadi satu. Makanya pesan Maleakhi di pernyataan Tuhan melalui Maleakhi, hati bapak-bapak harus berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak harus berbalik kepada bapak-bapak. Ini berbicara kesatuan. Kalau tidak ada kesatuan, tidak ada gunanya. Tanpa persatuan tidak ada gunanya. Ini pesan Tuhan yang sangat kuat. Kesatuan. Kalau bicara segala sesuatunya, Allah sanggup lakukan itu. Tetapi ketika Allah sendiri meminta, hendaklah kalian menjadi satu. Maka itulah tantangan yang harus kita terima bersama-sama. Dalam segala sesuatu. Amin. Saya bukan bapak yang sempurna. Saya tahu anak-anak saya banyak. Mungkin banyak kepahitan sama saya. Banyak kecewa sama saya. Tapi sekali lagi, hal itu tidak menghalangi kita untuk kita tetap hidup sebagai keluarga. Kita harus jaga kehidupan kita sebagai keluarga. Kekayaan terbesar yang dimiliki manusia bukan soal orang tanya, kamu sekarang sudah bagaimana hebat. Kedudukanmu, kekayaanmu, bukan. Orang akan bertanya, bagaimana keluarga? Betul. Bagaimana keluarga? Bagaimana anak-anak? Bagaimana itu Bapak Ibu? Walaupun sekarang ini bahasa ini mulai hilang. Kenapa? Karena nilai yang sesungguhnya kehidupan ini sudah digeser oleh nilai-nilai sekularisme. Nilai-nilai sekularisme itu mengembangkan nilai materialisme. Nilai-nilai materialisme itu berkembang, dihisap, dinikmati oleh hedonisme. Hedonisme itu mencari kepuasan dengan nilai materi. Nilai materi itu akan menentukan kehidupan kita di mata dunia. Semakin kamu banyak materi, semakin kamu dihargai. Semakin kamu menunjukkan nilai materimu, semakin dunia akan puji. Akibatnya nilai yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh kehidupan manusia, itulah nilai keluarga bergeser. Bergeser. Semuanya tergantikan dengan sekularisme. Tapi kita lihat, Alkitab lihat bagaimana jemaat mula-mula membangun kesatuan ini sedemikian rupa. Terus terang saya selalu katakan anak-anak saya, kita harus siap menerima yang terburuk. Karena saya tahu sebagai pendeta saya tidak bisa janjikan apa-apa. Berapa penghasilan saya? Saya ngomong apa adanya, Bapak. Untuk kuliah pun saya bilang, orang tua cuma bisa selesaikan kamu sampai SMA. Kuliah kau pikir sendiri, kau tanggung sendiri. Bagaimana caranya? Caranya banyak. Orang tua hanya memberikan nasihat. Tapi yang pasti kami sebagai orang tua sangat menyayangi anak-anak. Kami mau yang terbaik. Tapi kami tak sadar diri, saya sadar diri. Saya yakin saya bisa punya karunia untuk minta mujizat, tapi saya tahu. Bukan itu yang utama. Tapi yang utama adalah anak-anak bukan dibangun dengan nilai materi. Tapi nilai kebersamaan. Engkau mengasihi keluargamu, mengasihi orang tuamu bukan oleh karena orang tuamu memiliki uang banyak. Kami tidak malu, saya tidak malu mengajar anak saya tidak punya apa-apa. Sebab itu saya berani berkata, kalau ada pendeta kaya raya, maaf, itu uang dari mana? Perpuluhan jemaat yang dimakan untuk diri sendiri. Maaf, makanya saya harus berani katakan. Terus saya berani katakan, saya tidak punya apa-apa, Bapak Ibu. Saya katakan, anak-anak saya tahu. Saya tidak punya ATM pribadi. ATM saya atas nama istri saya. Tidak ada. Seluruh keuangan saya masuk ke istri. Artinya apa yang saya tidak ada. Dan masuk istri otomatis habis di rumah tangga. Rumah tangga habis, ya sudah habis. Jadi jangan ngomong, oh mungkin bapak ada. Tidak ada. Kalau di mami sudah tidak ada. Apalagi bapak. ATM-nya satu nama. Cuma atas nama mami. Ursulin Manoi. Saya ngomong apa adanya, Bapak Ibu. Sebab apa? Memang bukan materi yang menjadi sebuah nilai kehidupan sebuah keluarga, tetapi kebersamaan. Kesatuan. Dalam susah senang saya tidak perlu tutupi dan cara gaya hidup yang salah. Tidak perlu.
Yang penting bersama, nah apa yang ada ini kita nikmati sama-sama. Justru ini akan menghasilkan sebuah kualitas kebersamaan untuk kamu bisa consider, toleran, hidup toleran. Makanya orang Kristen harusnya memiliki toleransi. Mau ngomong politik demokrasi, kita orang paling demokrasi. Kita bisa demokrasi. Karena itu sudah kita bangun dalam keluarga kita. Kita tidak memaksakan kehendak. Orang dunia boleh pamer punya mobil, kita tidak paksakan. Kalaupun sampai mati kita tidak punya mobil, it's no problem. Udah ada yang amin. Jangan Pak, saya enak Pak Pendeta sudah ada mobil mertua ini. Saya mertua. Bapak Ibu, rumah kami di Surabaya itu rumah mertua. Terus itu pun disewa oleh kenalan kami. Ya. Jadi artinya cerita kami beliau tahu di Surabaya. Dia tinggal di rumah kami Surabaya. Kalau ada yang jelek dengan rumah kami, lingkungan kami, tentang kami, beliau akan tahu. Tapi itulah yang kami jaga adalah the value of the family. Nilai sebuah keluarga. Dan keluarga yang lebih besar itu adalah kita sebagai jemaat. Amin. Dimulai dari proses jemaat. Lihat mereka yang kaya. Bayangkan ini harta yang terbesar. Rumah. Kalau memang ini Bapak yang saya mau katakan ini. Bagaimana kok bisa ada orang seperti ini? Kalau mereka tidak punya kesatuan. Waduh tidak mungkin. Mustahil, bukan hanya zaman sekarang. Zaman dulu juga. Lihat Sakeus kalau tidak diubahkan oleh Allah. Dia adalah kepala pemungut cukai. Kepala bea cukai. Kepala pajak. Wih hari ini kalau ngomong. Bapakmu siapa? Kepala pajak Papua Barat. Wih keren. Itu duitnya sudah nggak tahu itu setiap hari. Kepala pajaknya Papua Barat. Pantes orang bilang gitu. Orang kalau langsung lihat propertinya, rumahnya dan sebagainya. Sakeus. Tapi begitu Allah menjamah dia langsung masuk dalam sebuah kehidupan kebersamaan yang luar biasa. Dan ia tidak membiarkan hal apapun menarik pujian pada dirinya. Hal-hal apa yang kita perlu perhatikan untuk kita bisa hidup dalam kesatuan dan menjaga kesatuan? Ya. Hal-hal apa yang bisa kita belajar untuk kita hidup dalam kesatuan dan sekaligus menjaga kesatuan? Pertama adalah masa lalu tidak boleh tolak ukur. Masa lalu setiap orang tidak boleh menjadi ukuran. Jangan menilai setiap orang dengan ukuran masa lalu. Berapa banyak setiap kali ketika kita mau bersama-sama satu dan lain. Dia dulu kan begini, dia kan begini orangnya. Dia kan dulu begini, itu menjadi penghalang. Berapa banyak kita suka menilai seorang dengan masa lalunya. Dia kan dulu begini, begitu dan sebagainya. Itulah yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa rekat satu sama lain. Karena begitu ketemu orang kita langsung lihat bukan yang sekarang tapi lihat yang lalu-lalu. Yang dulu-dulu. Kita tidak bisa melihat yang baru bertemu sekian lama. Tidak bertemu, tidak bisa kembali lagi. Sudah di tahun yang baru, tanggal yang baru, bulan yang baru. Tapi pikirannya masih pikiran yang lama, ingatan yang lama, kenangan yang lama. Berhenti, kita harus bertobat dengan kebiasaan untuk mengingat yang lama-lama. Itu menjadi penghalang daripada kehidupan kita bersekutu bersama-sama. Paulus itu berkata, aku melupakan apa yang telah dibelakangku. Jangan lihat ke belakang. Jadi orang Kristen kita tidak boleh melihat ke belakang. Selalu lihat kita hari ini dan ke depan. Hari ini dan ke depan. Ke belakang itu sudah urusannya Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau kita mau bangun kebersamaan kita bersama-sama, jangan menjadikan masa lalu menjadi sebuah tolok ukur untuk bagaimana kita bisa. Saya mau bersatu dalam jemaat. Kalau jemaat itu masa lalunya bagaimana? Loh, siapa yang bisa mengubah masa lalu? Pertanyaan. Siapa yang bisa memudar roda kehidupan untuk kembali ke masa lalu? Tidak ada yang bisa. Semua yang sudah terjadi pada masa lalu ya sudah biarkan terjadi seperti itu.
Di dalam Kristus kita tidak melihat yang lalu, tetapi melihat yang baru, yang sekarang yang kita miliki. Hidup kita di dalam Kristus. Karena di dalam Dia kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru tidakkah kita bisa melihatnya. Makanya Yesaya 43 ayat 18, firmannya, kalimatnya jelas. Yesaya 43 ayat 18, firmannya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu melihatnya, mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya engkau akan melihat sungai, engkau akan di padang gurun, jalan di padang belantara. Apabila apa? Lupakan dulu yang lalu-lalu. Ada banyak orang Kristen hidup pada masa sekarang, dan dia sudah berjuang sedemikian rupa secara rohani dalam kehidupan di dalam Tuhan. Apa yang membuat dia tidak bisa melihat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara? Karena dia masih hidup dengan pola pikir lama. Itu menghalangi dia. Berkat Tuhan hari ini kan baru, bandingkan dengan sebulan lalu, apalagi 2 tahun lalu, itu tidak ada artinya. Hari ini Allah punya berkat yang baru. Tapi sebaliknya berkat yang baru hari ini tidak akan kita alami kalau kita menjadikan masa lalu kita menjadi sebuah bayangan yang terus mengatur, menentukan hidup kita. Hari ini tidak ada kemajuan di situ. Yang ada adalah keterbelakangan atau kemunduran karena yang lalu-lalu. Itu menghalangi kita. Jangan ingat-ingat hal yang lalu-lalu. Di dalam Kristus Allah memiliki roh yang memperbarui. Amin. Berjumpa satu sama lain dan dia kata, bro, kamu dulu begini begitu. Bahkan maaf, mungkin saya terlalu berani. Termasuk hutang. Berani lupakan. Hutangnya banyak sama saya, Pak. Rugi saya. Bagaimana saya bisa melupakan hutang yang begitu banyak? Maaf kata, kalau misalkan orang itu tiba-tiba meninggal, kan mau tidak mau dilupakan. Toh. Yang berhutang itu tiba-tiba meninggal. Di kuburannya. Apa kita katakan kepada keluarganya? Tolong Pak, selesaikan utang almarhum kami. Tidak mungkin. Logikanya. Bapak Ibu kita harus. Bagi anak-anak Tuhan kita harus siap mengalami hal-hal yang dialami Kristus. Kehidupan Kristus dihargai 30 keping uang perak. Yang dilemparkan ke lantai kemudian oleh imam-imam Taurat. Uang ini sudah kami serahkan padamu. Ini uang darah. Dibuang ke lantai oleh kepala imam pada waktu itu. Ketika Yudas Iskariot mencoba menyerahkannya kembali. Aku tidak layak, aku tidak mau menerima. Uang bisa menjadi masalah. Kristus diserahkan karena uang. Uang yang menyebabkan Tuhan Yesus disalibkan. Yudas menghitung segala sesuatu ini adalah uang. Makanya jemaat mula-mula jelas mematahkan roh terhadap keuangan luar biasa. Mereka berani menyerahkan apa yang menjadi milik mereka. Luar biasa. Mereka tidak memberitahu, enggak itu lalu. Kemarin itu punya saya, tapi hari ini, ya itu saya serahkan. Hebat. Tidak hidup dengan kehidupan yang masalah. Amin. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kesatuan dan sekaligus menjaga kesatuan. Yang pertama, masa lalu jangan menjadi tolok ukur dalam kita menilai seseorang. Yang kedua adalah orientasi kita dalam berpikir bersama-sama itu selalu berorientasi kepada jawaban, bukan kepada masalah melulu. Ketemu mikirnya, aduh masalah. Ketemu mikirnya, aduh persoalan. Ketemu ngomongnya, aduh kekhawatiran. Itu berarti tanpa sadar kita membiarkan pikiran kita ini hanya tertuju semata-mata hanya kepada masalah. Setiap kali ketemu, coba kita tes hidup kita hari-hari. Kita lebih banyak kalau ketemu seorang, lebih banyak kita bertemu hal-hal yang membangun. Artinya, wah Tuhan baik. Padahal dalam hati, masalahku banyak ini. Tapi, Bapak Ibu itu menentukan orientasi kita.
Apakah kita ini orientasi orang yang suka memikirkan masalah atau memikirkan jawaban? Kalau engkau sakit sederhana, pikirkan bagaimana kesembuhan itu. Tidak usah pikirkan penyakitmu. Pikirkan kesembuhannya bagaimana. Kalau engkau susah, pikirkan bagaimana supaya engkau bisa mengalami penghiburan. Tidak usah pikirkan susahmu karena apa, bagaimana, tidak perlu. Temukan saja solusinya bagaimana supaya kamu mendapat penghiburan. Kalau engkau saat ini mengalami pergumulan dalam bagaimana engkau menemukan penyelesaian atas pergumulan hidup itu. Bukan terus-menerus merenungkan pergumulanku. Dan bukan. Alkitab katakan renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Apa artinya? Firman Tuhan ini semuanya lihat. Tidak ada orang yang punya masalah. Semua penyakit, semua pergumulan, semua orang yang lemah, bodoh, tidak bisa buat apa-apa. Yusuf masuk penjara jadi Perdana Menteri. Daud pelarian di hutan-hutan di padang gurun. Dia kemudian jadi raja. Tidak ada. Mereka berkutat, bergumul hanya dengan masalah. Mereka selalu menemukan jawaban dan mereka berorientasi. Berorientasi itu selalu berfokus. Memandang kepada jawaban yang akan diyakin diterimanya. Lihat aja contohnya, misal kita bertemu dalam jemaat, Pak, orang itu punya masalah, selalu kita bicarakan masalah orang. Nah, itu tidak baik. Orang mungkin kita orientasinya masalah. Seharusnya kita katakan, aduh, Pak, kita doakan bagaimana supaya orang itu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak mengatakan masalahnya, kita tidak mengatakan kesulitannya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi ketika kita bersama-sama, kita harus selalu membicarakan ada masalah, tahu masalah, tapi kalau nggak ada solusinya buat apa? Terus kita mengaku-ngaku beribadah, tapi kalau kita tidak menemukan solusinya, buat apa arti ibadah ini? Kalau kemudian dalam ibadahnya ketemuannya satu cerita masalah, satu lagi cerita masalah. Masalah ketemu masalah tambah mumet ini yang dengar. Loh, berarti Tuhannya mana? Penolong itu mana? Kelegaan itu mana? Nggak ada Tuhan di sini. Kita tidak ngomongin Tuhan lagi. Kita sedang membesarkan masalah. Kita tidak membicarakan kuasanya, kekuatannya, keajaiban, solusi yang diberikannya kepada kita. Amin. Kita harus selalu berorientasi. Orang orientasi masalah itu biasanya kalimatnya seperti ini. Iya Pak, saya percaya. Tuhan pasti tolong. Saya sudah berdoa. Tapi Pak, itu ciri orang yang masih orientasi masalah. Percaya, tapi percayanya ada koma, ada titik, koma. Tapi saya sudah lama, saya sudah capek. Ya, seperti itu sama saya. Saya kurang apa? Dan sebagainya. Kita tapi, ya saya mau semua kalau. Nah, ini orientasi kita kepada masalah. Mari kita perhatikan. Maaf, saya mau punya jawaban bagi orang yang suka katakan tapi kalau. Ya saya percaya kalau Tuhan berikan bukti. Maaf, engkau belum betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita berorientasi kepada solusi. Keadaan, kenyataan yang bagaimanapun berat, yang mustahil, itu tidak akan membuat kita ragu-ragu untuk mengatakan jawaban dari Allah pasti tersedia bagi kami. Makanya orientasi orang yang solusi itu optimis. Dia punya makanya bahasanya, kami tahu masalah kami berat, kami tahu pergumulan ini tidak sangat susah untuk kami lalu. Kami tahu keadaan kami sungguh-sungguh sangat terjepit. Tapi dalam semuanya itu kami yakini, kami pastikan selalu ada jawaban. Bahasanya bukan keluh kesah, khawatir, ngomel, bukan. Selalu ada jawaban. Itu orang yang memiliki orientasi kepada jawaban. Dia akan berkata, tapi pasti ada jawaban dalam segala sesuatunya. Amin. Abraham itu ngomong, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah semakin merosot karena usianya sudah 100 tahun. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia sudah 100 tahun, tapi dia bayangkan umur orang 100 tahun, tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu akan punya anak, bukan anak tiri loh, anak kandung. Fakta apa yang bisa memungkiri seorang kakek Abraham? Opa pasti punya anak kandung. Bergurau kamu ya, jangan goda opa. Fakta apa yang bisa? Abraham tidak berorientasi, dia tidak melihat fisiknya, dia tidak melihat umurnya, dia tidak melihat kelemahan, dan dia tidak melihat kasihan mama.
kita sudah sama-sama tua. Kita mau pikir punya anak kandung lagi. Bagaimana ini? Mereka tidak melihat masalah. Mama, kita punya kekurangan. Ada masalah di antara kita. Sama-sama sudah tua. Tapi Tuhan ngomong, kita pasti punya anak. Kira-kira mama pikir apa? Masalah ini berlalu? Tidak mungkin, mustahil? Atau pasti di dalam Tuhan pasti ada kelegaan? Mana yang kita mau pilih? Abraham, Sarah itu berkata, Tuhan pasti beri kita anak kandung. Orientasinya, imannya tidak menjadi lemah. Roma pasal 4 ayat 19 mengatakan itu. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malahan imannya diperkuat dan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Sebab Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dijanjikannya. Makanya Ayub ketika dia kehilangan 10 anak-anaknya, hartanya habis, miskin, kin. Dia katakan kemudian Ayub 42, Ayub terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir. Dengan orientasi selama ini orientasinya salah. Dia berdebat, dia marah sama sahabat-sahabatnya. Dia marah sama Tuhan karena orientasinya, fokusnya masalah. Kalau fokus masalah, maka pikiran kita tidak akan sehat. Perasaan kita pasti salah. Kita akan gampang tersinggung, kita akan bahkan marah. Kita sensitif untuk orang lain, sikap-sikap orang lain. Kenapa? Karena orientasi. Kamu udah meremehkan saya, kamu tidak tahu masalah saya berat, masalah saya berat, kamu tidak menghargai saya, kamu tidak menghormati saya, kamu merendahkan saya. Kita akan sensitif. Tapi begitu dia sadar selama ini fokusku salah, fokusku adalah kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan. Tapi hari itu Ayub berkata, aku tahu. Ayub 42 ayat 2. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku memang kehilangan 10 anak, hartaku habis, tapi aku tahu engkau sanggup kembalikan semuanya. Karena rencanamu tidak pernah. Makanya Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu, bukan hanya Ayub yang tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak, seharusnya kita pun yang hidup dalam masa anugerah, yang menerima Injil secara lengkap, PL dan PB. Kita justru lebih tahu lagi, Ayub belum menerima kedatangan Kristus. Jauh masih dari kehidupan Kristus. Bayangkan orang yang mengalami keadaan susah seperti ini bisa berkata, aku tahu engkau sanggup mengembalikan 10 anakku yang kau panggil, Tuhan. Harta yang pernah engkau percayakan padaku. Terawanan ternak Bapak Ibu. Kalau dia tidak berorientasi kepada solusi, dia tidak pernah bermimpi sedikit pun. Istrinya aja bisa berkata, masihkah engkau bertekun dengan kesalehanmu? Masihkah engkau mengharapkan Tuhan Allahmu itu? Lihat dia yang demikian teganya mengambil hak milikmu. Dia yang memberkati, dia mengambil juga seperti kata Ayub. Dia yang memberi, dia juga mengambil. Aku datang dengan telanjang. Orang ini berfokus pada Tuhan. Ketika berfokus pada Tuhan, fokusnya hanya solusi. Ingat, dia ngomong demikian, anak-anak itu belum ada. Harta itu belum kembali. Tapi ketika dia mulai, fokusnya digeser dari masalah kepada solusi. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan. Selalu ada pertolongan. Selalu ada jawaban. Jika tidak demikian, Tuhan Yesus tidak berkata, akulah jalan. Akulah jawaban, akulah solusi, akulah sumber segala sesuatu yang kau butuhkan. Adakah engkau yang mengikut aku mengalami pergumulan? Datanglah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan. Alkitab tidak memberitahukan bahwa semua masalah akan menjadi masalah yang berat. Tidak. Semuanya akan diubahkan menjadi sebuah kekuatan sukacita. Asal kita mau bergeser. Jemaat, ketika kita berkumpul, ketika kita bersama-sama, apa yang kita pikirkan? Masalah yang kita bicarakan, atau kita berpikir pasti ada jalan, pasti Tuhan buka jalan, bagaimanapun cara, selalu ada jalan, karena Dia adalah jalan, jalannya adalah kebenaran, dan itu akan dibuktikan memberi kita Sebab itu Roma 16 ayat 20 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera segera meletakkan iblis lihat di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai. Iblis yang akan dibuang. Apa yang kita perlu? Penghalang masalah itu adalah iblis. Itu akan dibawa ke bawah kaki kita. Amin. Sebab itu Roma juga berkata, siapakah lawan kita jika Allah? Kita Roma membangun sebuah solusi. Roma 1:2 bicara penghukuman.
Manusia berdosa karena semua orang telah jatuh dalam dosa. Kehilangan kemuliaan. Tapi jangan berkeluh kesah. Jangan memandang kelemahan. Pandanglah kepada Kristus. Di dalam Dia selalu ada janji kelegaan. Pertolongan, penghiburan. Ada jawaban. Hari ini jemaat, kita harus ubah solusi. Orientasi kita harus kepada Setiap pertemuan obrolan suami istri dengan masalah, jangan ngomong masalah. Kita sudah ngomongin kan masalah ini kemarin. Sudah, sekarang kita ngomongin solusi apa ini yang sedang Tuhan taruh dalam hidup kita hari ini. Pasti, entah melalui pikiran, melalui perasaan. Kayaknya kita harus buat ini, kayaknya kita harus lakukan itu. Berdoa dulu, lakukan apa ini? Jangan ngomong lagi masalah, engkau tidak perlu tahu. Masalah itu sudah menggeli-gelikan saya ini. Saya sudah gak tahan sebenarnya dengan masalah. Tapi hari ini kita cukup ngomongin masalah. Nanti iblis yang ketawa menari-nari di atas masalah kita. Mari kita katakan Tuhan Yesus pasti. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Yang ketiga. Saya akan tutup dengan poin yang ketiga. Ya. Bagaimana kita bisa memelihara kesatuan? Pertama tadi, masa lalu tidak boleh menjadi tolok ukur. Masa lalu setiap pribadi itu urusannya Tuhan. Sekarang kita lihat yang baru. Kita sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan. Kita bersama-sama. Dan yang kedua tadi kita harus berorientasi pada kenapa? Karena siapa yang tidak punya masalah? Masalahnya adalah jangan terus-menerus mikirkan masalah itu. Kalau engkau punya masalah seperti saya katakan tadi. Kalau sakit gigi ya makanlah, gigitlah sesuatu supaya gigimu itu tidak terasa sakit. Misalkan seperti itu. Kasih kapas kah supaya tidak tersinggung. Nah, itu. Saya kalau sakit gigi, sudah, aduh Tuhan sakit gigi, cabut gigi saya Tuhan. Gigi saya dua ini sudah kayak Dracula, hilang dua, siung saya. Jadi kalau saya ketawa, hahaha, kelihatan bogangnya ini. Maka kalau saya ketawa, bibir bawah saya tidak mau terlalu ke bawah, kelihatan, lu ada jendelanya sudah. Bahaya, kiri kanan lagi sini. Kalau kita jaga bibak sedikit, hahaha, lu bahaya. Ada ngowosnya nanti. Terus terang Bapak, saya cabut Tuhan, saya tidak mau ke dokter, saya sudah berjalan, saya tidak minum obat, cabut. Kalau sudah goyang sama ini, sama lidah saya, sakit memang. Sampai kemudian saya paksa, tapi ya itu cara Tuhan didik saya. Kamu tidak mau ke dokter, kamu tidak mau minum obat, ya sudah. Makan saya paksa, makan, krestek, putus. Puji Tuhan. Apa-apa, enak makanannya, bukan gigiku patah. Gara-gara ini loh caranya Tuhan. Ya artinya tidak usah bingung kan, tetap aja melayani kau lagi ya. Kenapa pusing semuanya itu? Mari kita memfokuskan diri kita pada solusi. Amin. Maka seharusnya ketika ada masalah di dalam jemaat, kalau kita berorientasi selantiasa kepada solusi, seharusnya tidak ada masalah dalam jemaat. Amin. Apa yang menyebabkan masalah dalam jemaat itu terus berkembang menjadi, karena kita tidak memikirkan solusi, semua saling menceritakan masalah. Iya betul, yang satu meneguhkan, yang satu mengatakan, iya dia begini-begini. Semua ngomongin masalah. Tidak ada yang berkata, Pak lebih baik kita buat begini, kita buat begitu. Nah ini yang memikirkan solusi. Lihat pertemuan, suatu hal kebersamaan. Kalau kita mikirkan solusi itu pasti enak. Biarpun habis ngomong solusinya, terus langkah selanjutnya, ya enggak tahu. Artinya biarkan Tuhan, nanti kita sudah kasih pikiran, Tuhan kami mau buat solusi ini. Ini, nanti biarkan Tuhan yang mengambil alih. Solusi yang sudah kita pikirkan itu. Yang terakhir, yang ketiga, ada 5 pokok pikiran. Bagaimana kita membangun kebersamaan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang ketiga itu adalah saling menghargai. Saling menghargai, tidak bisa tidak. Bagaimana, saya mau cepat. Bagaimana kita bisa saling menghargai? Kita harus menjadikan atau menganggap semua orang itu penting. Perhatikan. Ketika kita memakai kata menghargai, itu berarti kita harus menganggap semua orang. Tidak boleh ada yang kita, ini tidak penting. Atau mementingkan, tidak bisa. Kita menghargai karena kita menjadikan semua orang penting. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menjadikan semua orang memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama. Ketika kita menjadikan segala sesuatu sama-sama, maka tidak akan menjadi suatu hal yang menghalangi kita. Ketika yang satu saya lebih tinggi daripada dia, saya lebih kuat daripada dia, saya lebih, nah ini akan menghalangi proses kita untuk kita ada dalam
kebersamaan, kesatuan. Kita harus duduk sama-sama dalam segala sesuatu. Tapi itu kita harus bersama-sama, kita tidak bisa pandang, dia junior, saya senior. Bapak Ibu, itu sistemnya tentara ya, Pak ya. Bapak Grifo. Nah, kalau itu memang harus, karena memang itu struktur. Struktur, karena mereka mengalami proses yang seperti itu, memang doktrin. Tapi ketika dalam jemaat tidak ada. Kita harus mencoba membuka hati bahwa setiap orang punya hak untuk mengutarakan isi hatinya. Tambah kita batasi, siapa kamu? Semua mengalami kedudukan yang sama. Paulus itu berkata dengan jelas setelah dia bicara tentang nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Kemudian dia langsung memberikan contoh. Dikatakan, jangan ada yang mencari kepentingan sendiri dan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Filipi 2 ayat ketiga. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada yang lain. Dengan tidak memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan dalam Kristus. Kalau kita punya pikiran menurut pikiran kita, pasti itu akan menjadi sebuah hal. Ketika kita melihat siapa yang akan bicara, siapa yang akan ngomong, kita, siapa dia? Siapa dia? Perlu kita dengerin atau tidak? Tapi kalau kita memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, kita akan tidak memandang semua daripada kita memiliki kedudukan yang sama. Kalaupun ada anak muda yang akan berbicara di tengah pertemuan kita, mereka kita izinkan bicara. Amin. Kita dikata, anak muda, kok masih belum pengalaman? Tidak. Kita harus membuka hati, membuka diri kita untuk supaya kebersamaan itu bisa terbangun dengan satu kebenaran, yaitu semangat untuk saling menghargai. Maka itu akan membangun suatu nilai hubungan. Kekuatan daripada persatuan ini sebenarnya adalah connection, relation. Makanya kan orang ngomong relasimu tidak ada. Kamu punya relasi dengan pejabat, kata relasi. Kamu relasi dengan orang punya kekuasaan, kamu punya relasi. Relasi itu kekuatan yang luar biasa. Di akhir zaman, di abad modern orang tahu persis, bahkan termasuk dalam kehidupan jemaat Tuhan, kita itu harus bangun relasi. Relasi ini akan terjadi apabila tidak ada penonjolan kepentingan pribadi. Tidak ada yang menonjolkan, saya lebih penting. Tidak bisa. Kita harus mendudukkan diri kita sama satu dengan yang lain. Maka di sini akan yang ketiga menghasilkan sebuah kualitas hubungan. Kita akan melihat seseorang betul-betul melihat dia apa adanya. Bukan menurut ukuran manusianya. Paulus itu mengatakan demikian dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang 16. Sebab kami tidak pernah menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan kalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya demikian. Menilai menurut ukuran manusia itu, siapa dulu dia? Siapa dulu? Tapi begitu kita sudah hidup di dalam Kristus, makanya ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tidak lagi ukuran-ukuran manusia, disitulah hubungan kualitas. Kenapa ada orang-orang yang sulit lihat ini? Dunia ini membuat sebuah segmentasi. Membuat sebuah grup-grup yang namanya tadi grup kelompok-kelompok dengan bagian-bagian mereka. Kenapa? Ya tadi karena mereka selalu mengukur manusia menilai seorang menurut ukuran manusia. Tapi kita di dalam Kristus tidak melihat itu lagi. Makanya di sini tidak ada lagi antara orang Yahudi, Yunani, orang merdeka, budak, siapapun. Kita semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Lihat dunia membuat pemisahan. Akibatnya sebuah kesatuan menjadi sesuatu yang mahal. Saya harus jujur katakan, merah putih ini mahal. Berapa banyak darah tertumpah oleh karena merah putih. Jiwa-jiwa yang melayang hanya untuk apa? Menegakkan NKRI. Bapak Ibu.
Orang yang bersalah dan tidak bersalah tertumpah darahnya oleh karena itu. Kenapa itu semua bisa terjadi? Saya harus katakan apa adanya. Karena ada sebuah saling menghargai yang belum mendudukkan pada sebuah tempat yang sama. Kalau kita saling menghargai, tidak. Amin. Ini yang harus kita bangun. Sebab itu harus dimulai dari dalam gereja. Sebab itu gereja yang kau mengadakan pemisahan ras, warna kulit, pemisahan kaya, miskin, kau bertobat. Kita semua harus sama di hadapan Tuhan. Kita tidak pandang bulu. Amin. Jangan orang yang merasa dirinya hebat, menonjol, dia harus mendapatkan perhatian yang lebih, mendapat penghormatan yang lebih. Kemudian orang-orang yang tidak istimewa di dalam gereja tidak ada. Semua kita adalah sama di hadapan Tuhan. Kita punya kepentingan yang sama, urusan yang sama, menerima hak yang sama. Kenapa semua peristiwa terjadi? Karena adanya ketidakadilan. Makanya kita harus berdoa supaya keadilan ini. Keadilan ini ditegakkan. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Agak lupa ini. Ya. Keadilan sosial Indonesia harus sungguh-sungguh kita doakan. Pemerintahan kita memiliki keadilan sosial. Amin. Siapapun juga kita berada dalam pemilihan, biarlah mereka yang naik ke atas nanti. Jangan saat belum di atas jualan obat. Pilih saya. Nanti kalau saya terpilih, tenang saja kamu. Aman, bisa diatur semuanya. Tapi begitu sudah duduk, siapa kamu? Bapak Ibu, kita harus berdoa. Amin. Berdoa. Siapapun. Kita harus doakan. Supaya dia yang naik, dia dari Tuhan. Dan dia adil, dia tidak pilih kasih. Tidak lihat kulit, tidak lihat warna. Semuanya, tidak lihat status sosial, kaya, miskin. Pendidikan atau tidak. Saya bersyukur bahwa Tuhan tidak izinkan saya untuk sekolah terlalu tinggi. Supaya jangan tinggi-tinggi STH, sekolah tinggi hati. Supaya jangan tinggi-tinggi hati lagi. MTH, makin tinggi Master Teologi. Bapak Ibu, terus terang kesarjanaan saya, sertifikat saya tidak saya ambil sampai hari ini. Bagi saya itu hanya proses belajar. Tapi yang utama bukan soal gelar. Yang paling utama adalah bagaimana semakin kita memiliki sesuatu, engkau harus semakin rendah hati. Bukan makin tinggi hati. Engkau semakin harus bergandeng tangan. Tidak menganggap dirimu lebih berarti, lebih berharga, lebih penting dari orang lain. Amin. Jemaat Dome of Truth, jangan ada yang berubah daripada kita. Seperti saat sebelum engkau diangkat, dipakai Tuhan luar biasa, tetap apa adanya. Nanti saat saya percaya semua kita di sini tanpa terkecuali kita semua dipakai Tuhan. Kita akan diangkat, ini waktu. Tuhan berkati kita semua. Hanya semuanya itu tidak boleh mengubah sikap hati kita. Amin. Datang tetap dengan rendah hati, kita tetap rendah hati. Jangan datang setelah dipakai. Dulu suka ini, sekarang, oh iya Pak Pendeta. Ada. Kita harus tetap rendah hati. Sudah banyak contoh betul Bapak Ibu ya. Kita harus tetap rendah hati. Untuk apa kita rendah hati? Supaya bisa unity. Menjadi satu. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Kita menjadikan semua orang memiliki hak kepentingan yang sama. Tidak ada yang lebih dan kurang. Itulah hubungan yang benar di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa.